Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa amalan sholihan. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa istiqomah untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah dan kajian rutinan. Mudah-mudahan ini menghadirkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Salat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya dan juga kelak kita semua mendapatkan syafa'atul ummah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sampai di maqalah yang ke-21, baris yang ke-6 dari atas halaman ke-7. Jadi Bapak Ibu atau anak-anak santri yang buka kitabnya, itu silakan dibuka halaman 7, baris yang ke-6 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mu'alif hadal kitab syu'uli laylahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bihi fid darain. Wal maqalatul hadiyatu wal 'ishruna. Nasihat yang ke-21. Kila dikatakan la hurbatun lil fadili wala watana lil jahili. Tidak ada keasingan bagi orang yang memiliki keutamaan dan tidak ada tanah air bagi orang yang bodoh.
muttasifi bil ilmi wal amali kana mukraman mu'azziman 'indan nasi, yakni orang yang memiliki sifat atau karakter dengan ilmu dan amal, maka dia dimuliakan, mu'azzaman, dan diagungkan atau dihormati, 'indan nasi, bagi manusia atau di kalangan masyarakat. Fi ay baladin kana fakana kullu baladin indahu watanan. Fi ay baladin, yaitu orang yang senantiasa berilmu, beramal, yang dimuliakan dan diagungkan, dihormati bagi masyarakat dimanapun dia berada atau di negara manapun dia berada. Fakana kullu baladin indahu watanan, keberadaan dia di negara manapun baginya adalah tanah air. Walau kana ghoriban, walaupun dia adalah seorang pendatang atau perantau. Wal jahilu bi khilafi dzalika, sedangkan jahil, orang yang bodoh, yaitu kebalikan dari orang yang berilmu atau beramal tadi. Kebalikannya berarti ya terasa asing gitu ya, ada di negara orang atau di tempat di mana dia merantau. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang maqalah yang ke-21 di mana disampaikan tidak ada keasingan bagi al-fadil, yaitu orang yang memiliki keutamaan. Yang dimaksud dari fadil, siapa fadil itu? Yaitu orang yang punya karakter atau sifat bil ilmi, dengan ilmu, wal amali, dan amal. Ketika kita bicara tentang orang yang berilmu dan beramal, maka itulah yang kemudian akan menghadirkan kemuliaan baginya, keagungan bagi orang tersebut. Karena ilmu apapun yang didapat, baik itu ilmu agama, ilmu usaha, bisnis, ilmu pendidikan, ya, dan ilmu-ilmu yang lain, ketika dibalik dengan amal akhlak yang baik, itu akan menjadikan dia mulia, akan menjadikan dia terhormat, bahkan dimuliakan. Indan nasi, bagi semua manusia, tidak hanya segelintir orang yang akan memuliakan dia, menghormati dia, tapi indan nas, masyarakat pun akan menerima keberadaan dia. Masyarakat pun, lingkungannya pun akan menerima keberadaan dia, dan dia bisa memposisikan dirinya atau menempatkan dirinya sesuai dengan apa yang sudah menjadi aturannya atau apa yang sudah menjadi ketentuannya. Bahkan masyarakat akan menunggu kehadiran dia. Ya, kalau kita bicara tentang misalnya orang yang berilmu, ilmu agama misalnya, orang yang berilmu yang kemudian dengan ilmu itu akan menjadikan dia takwa kepada Allah. Karena tidak mungkin dia bertakwa tanpa ilmu. Karena dia tahu dia hidup di dunia ini, Allah menghadirkan di dunia ini, ya karena dia tahu ada tujuannya, dan Allah memiliki tujuan yang luar biasa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah kepadaku. Orang yang berilmu dia tahu dia hidup di dunia berarti untuk ibadah, tidak untuk yang lain, sehingga dia bisa menjadikan segala aktivitas apapun dia usahakan, yaitu menjadi aktivitas atau pekerjaan atau amalan apapun itu yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu poinnya. Ketika kemudian dia mengetahui saya hidup di dunia harus berbuat apa, saya kehidupan dalam waktu 24 jam, apa yang harus saya lakukan, itu semua dibekali dengan ilmu. Ketika ilmu itu sudah ada, maka benar kata Allah, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari min ibadihi, dari golongan hamba-hambanya Allah, dari hamba-hambanya secara keseluruhan, yaitu al-ulama, orang-orang yang berilmu. Karena orang berilmu dia lebih paham apa yang menjadi tanggung jawab dia, apa yang menjadi kewajiban dia, apa yang harus dilakukan dalam kehidupan ini. Nah, itu semuanya tentu sudah diketahui karena memang statusnya
dia sebagai orang yang berilmu. Nah, makanya ketika kita bicara tentang ilmu, maka dalam Al-Quran sudah jelas, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini anak pada hafal ya, juz 28. Jadi orang yang senantiasa berilmu itu luar biasa. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilman dan berilmu. Orang yang beriman berilmu senantiasa Allah akan angkat derajatnya. Bahkan di situ jamak derajat, tidak hanya satu derajat, tapi banyak derajat. Nah, salah satu derajat yang Allah akan angkat yaitu dimuliakan oleh Allah. Dan tentunya kalau Allah muliakan, sudah jelas manusia pun akan memuliakan dia. Ya, mungkin bagian daripada ujian juga ketika Allah senantiasa memuliakan dia, tapi ternyata orang-orang yang senantiasa jauh dari Allah justru malah menjauhi dia. Nah, itu bagian daripada ujian. Dan yang perlu kita ketahui bahwa dengan kita bertakwa yang didasar dengan ilmu tadi itu, ternyata itu yang menjadikan kita menjadi hamba yang paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa. Lagi-lagi didasari dengan ilmu. Jadi ketika orang bertakwa, ya tentunya akan mendapatkan kemuliaan. Makanya di sini disampaikan mukroman wa adzoman, dimuliakan, diagungkan gitu. Tidak hanya sebatas di kalangan manusia, tapi Allah pun senantiasa memuliakan dia. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi takwa itulah yang merupakan kemuliaan tertinggi gitu ya. Keagungan tertinggi, yaitu tiada tara, tiada banding kecuali bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu diingat bahwa seseorang yang kemudian berilmu tidak hanya cukup berhenti di situ, tapi juga harus beramal. Bil ilmi wal amali, makanya di sini ayat muttasifi bil ilmi wal amali. Disampaikan juga orang yang memiliki sifat atau karakter dengan ilmu dan amal. Tidak hanya ilmu, banyak ilmu tapi nggak beramal, bagaikan pohon yang tak berbuah, seperti tidak ada manfaat, itu saja, sangat menyayangkan. Tapi di sini bergandeng dengan amal. Nah, amal ini tentu kalau kita bicara tentang amal, pasti di situ juga berbicara tentang akhlak. Itu sudah bergandengan. Nah, kalau kita berbicara tentang amal atau akhlak, maka sudah jelas bagaimana kita hidup di dunia ini untuk senantiasa berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada sesama manusia, berakhlak juga kepada alam semesta ini. Nah, itu semuanya menjadi tanggung jawab kita sebagai orang yang berilmu, sebagai orang yang senantiasa mendapatkan kemuliaan atau keagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemudian kita beramal, ya, yang sudah menjadi kewajiban kita, maka akhlak inilah yang penting kemudian harus menjadikan diri ini senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak berilmu tapi kemudian tidak beramal, itu juga sangat memprihatinkan. Dan itu semua sudah diajarkan oleh Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika beliau diutus ke muka bumi ini kan tujuannya innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak itu penting, menjadi visi misi utama Rasulullah, akhlak gitu. Ya. Kalau dalam satu hadis, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adris sayyatal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Setelah ada perintah takwa di mana pun yang berada, tapi kita juga perintah pergaulan manusia dengan akhlak yang baik. Ketika kita berakhlak kepada Allah, bagaimana ibadah kita, sholat kita, ibadah-ibadah yang lain, zikir kita dan seterusnya. Terus kemudian bagaimana kita berakhlak kepada sesama, kepada sama teman, sahabat, tetangga dan semuanya. Kemudian kepada alam semesta ini bagaimana akhlak kita untuk senantiasa menjaga alam semesta ini. Nah, itu semua sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka benar dalam Al-Quran, innaka la'ala khuluqin azim. Langsung dapat sanjungan spesial dari Allah. Sesungguhnya engkau Muhammad
innaka la'ala khuluqin adzim, benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Itu Rasulullah. Nah, dalam segala aktivitas apapun itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Dalam bisnis usaha, Rasulullah seorang pedagang yang istimewa, ya, yang jujur, ya. Dalam mendidik, ya, beliau seorang pendakwah yang senantiasa luar biasa, ya. Seperti hanya ketika beliau menyampaikan yang langsung diwahyukan dalam Al-Quran itu, ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan hikmah, bijak, dengan sopan santun, dengan kata-kata yang mendamaikan, dengan kata-kata yang istilahnya ya, yang mengenakan didengar, ya, yang langsung masuk ke hati, yang tentunya menjadi motivasi buat para pendengarnya. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan pelajaran yang bagus. Seandainya ada pertentangan, perdebatan, wajadilhum billati ahsan, maka bantahlah dengan cara yang baik. Itu Rasulullah sudah pesan seperti itu, yang memang wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah tentunya lebih tahu kepada siapa saja yang sesat dari jalannya, dan Allah lebih tahu siapa yang mendapatkan petunjukan, begitu ayatnya. Jadi Rasulullah juga sudah mencontohkan bagaimana dakwah beliau, bagaimana kemudian profesi beliau sebagai pedagang, pembisnis yang begitu luar biasa jujurnya. Kalau kita bahas sejarah luar biasa, bagaimana kasih sayang beliau kepada sesama, sudah diajarkan akhlaknya yang pernah disampaikan itu ya, ketika ada pengemis buta, padahal orang Yahudi, dan itu hariannya selalu mencaci maki Rasulullah, dan itu luar biasa. Rasulullah tiap pagi selalu menyuapi beliau gitu, padahal yang disuapi ini selalu ngoceh jelek-jelekin, maki-maki Rasul yang ada di depannya yang lagi nyuapin gitu. Tapi apa tanggapan Rasulullah? Penuh dengan kasih sayang, lemah lembut, tidak itu membenci gitu. Apalagi kemudian ingin membunuh, enggak, padahal kondisinya buta. Padahal apa aja yang Rasulullah lakukan pada orang tersebut sangat bisa, tapi tetap berkasih sayang, lemah lembut, tidak kemudian sakit hati dan seterusnya. Itu luar biasa, ya kan? Dimana ketika sudah Rasulullah wafat, kemudian Abu Bakar menggantikan. Kamu ini bukan orang biasanya. Orang biasa nyuapin itu dia lembut, dia halus, dia lemah lembut, berkasih sayang. Sebelum nyuapin ke saya dihaluskan dulu, dikunyah dulu. Kamu bukan orang biasa. Memang betul, aku bukan orang biasanya. Orang biasa itu adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian langsung syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Padahal hariannya selalu mencaci maki Rasulullah. Hei kamu semuanya, jangan deketin Muhammad, dia itu penipu, pendusta, penyihir, semuanya diucapkan itu. Yang senantiasa mencaci maki Rasul. Tapi akhlak Rasulullah kepada non-muslim sekalipun, ya, atau yang mencaci maki sekalipun, Rasul sudah mengajar kepada kita tetap berlemah lembut, tetap berkasih sayang. Itu urusan dia. Yang urusan saya tetap berbuat baik kepada siapapun dalam kondisi situasi bagaimanapun. Itu sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu luar biasa akhlak Rasul. Makanya ketika Sayyidina Ali ditanya oleh para tabi'in setelahnya, wahai Imam Ali, gambarkan kepadaku tentang akhlak Rasulullah. Hah? Akhlak Rasulullah kamu bertanya? Ya Imam Ali, aku ingin gambarkan tentang akhlak Rasulullah. Apa kemudian jawab Sayyidina Ali? Aku bertanya kembali, gambarkan dunia ini, coba ceritakan kepadaku. Dunia mana mungkin aku mau ceritakan dunia? Dari sisi mana? Terserah kamu, sisi apapun. Bulan, matahari, bumi, semua ceritakan kepadaku. Kau gak bisa menceritakan dunia itu. Lah kalau kamu gak bisa menceritakan dunia, wamal hayatud dunya illa qalil. Dunia itu illa qalil, hanya sedikit. Bagaimana kemudian menceritakan akhlak Rasulullah yang besar, wa innaka la'ala khuluqin adzim, yang langsung disanjung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya engkau Muhammad betul-betul berbudi pekerti yang luhur. Yang Allah langsung menyanjungnya. Bagaimana aku mau menceritakan akhlak Rasulullah yang begitu besar,
Sedangkan kamu mau menggambarkan dunia begitu kecil aja tidak bisa. Saking besarnya akal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi siapapun kepemimpinannya dan lain sebagainya itu sudah dicontohkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang benar, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagi kalian, bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, kedatangan hari kiamat, dan banyak menyebut atau zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berbicara tentang itu maka penting ketika orang yang senantiasa berilmu dan berakhlak, maka tidak ada keasingan bagi dia dimanapun dia berada. Bahkan disampaikan di sini fi ai baladin kana, di negara manapun dia berada, nggak ada yang namanya keasingan. Kenapa? Karena memang dia bisa memposisikan dirinya, menjaga akhlak kepada tetangga dia senantiasa baik, kepada sahabat dia baik, walaupun dia perantauan. Ya. Maka di sini walau kana ghaliban, meskipun dia seorang perantau, tidak merasa asing karena dia banyak teman, karena dia banyak kenalan, banyak tetangga yang baik, banyak apalagi kemudian pendamping dan seterusnya, sahabat dan seterusnya. Dia tidak merasa sendiri di situ. Kenapa? Karena dia bisa memposisikan dirinya bahwa dia senantiasa berbuat baik, beramal, berakhlak kepada lingkungan. Yaitu tadi sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada tetangga, kepada kemudian saudara. Ya, itu empatinya sangat tinggi. Itu bagian daripada akhlak Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ceritakan tentang akhlak Nabi yang kemudian bisa kita contoh, itu luar biasa, sangat banyak sekali. Ya, sangat banyak sekali. Itu hanya satu dua saja yang ceritakan itu dua luar biasa. Sudah luar biasa. Makanya ketika Nabi pesan, man nafasa mu'minin kurbatan min kurabi dunya, nafasallahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara 'ala musirin yassara fid dunya wal akhirah. Begitulah pesan Rasulullah. Barang siapa yang menyelesaikan urusan orang mukmin, maka akan selesaikan urusannya nanti di hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan kesulitan orang lain, maka Allah akan mudahkan kesulitan di dunia dan di akhirat. Maka senantiasa untuk berbuat baik kepada siapapun, termasuk kepada saudara-saudara kita yang sedang diberi ujian musibah yang ada di Palestina sana. Kalau kita lihat videonya luar biasa. Mereka semua itu membutuhkan bantuan kita. Ya, tentu sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita mampunya dengan materi, mari kita bantu dengan materi semampu kita. Kalau kita hanya bisa bantu dengan doa, kita bantu dengan doa. Mungkin dengan ya sudah instruksi dari MUI untuk memboikot apa itu produk-produk yang pro Israel. Nah itu kalau memang sudah ditetapkan seperti itu, apalagi oleh Majelis Ulama Indonesia sudah betul-betul dipertanggungjawabkan dari berbagai referensi, ya sebagai bentuk empati kita, sebagai bentuk untuk kita bisa saling membantu, saling tolong menolong, saling ada rasa tenggang rasa kepada sesama. Nah, kita sama-sama menolong mereka saudara-saudara kita. Kalau kita lihat anak-anak yang begitu dibantai yang luar biasa, itu luar biasa. Maka dari situ kita di sini harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sholatnya dikasih tenang, zikirnya dikasih tenang, kerjaannya juga dikasih aman, tenang, ya, ibadah lain. Maka di situ juga merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semua bagian daripada akhlak yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, kepada sama. Begitu juga akhlak ketika kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Rasul mengajarkan? Ketika beliau sholat tahajud aja kakinya sampai bengkak. Itu luar biasa. Maka Sayyidah Aisyah ketika bertanya, ya Rasul, kenapa kau sholat tahajud sampai bengkak begitu? Bukankah dosa-dosamu sudah diampuni oleh Allah? Dosanya akan datang atau dosa yang terlalu? Kemudian Rasulullah menjawab, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Jadi Rasulullah melakukan ibadah yang luar biasa sampai kakinya bengkak. Itu kan saking luar biasanya. Ya, kalau kita sholat ibadah apapun sudah berasa agak kesemutan, pasti mungkin banyaknya kita berhenti. Tidak mungkin sampai bengkak. Ya.
dengan proses kemudian menjadi bengkak kan melewati yang namanya kesemutan, linu, apa segala macam, tapi beliau tetap kuat untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai bengkak. Tapi kemudian ketika ditanya, tujuannya hanya ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang kemudian dicontoh oleh para orang-orang yang ma'rifat. Al-arif billah itu kan hamul arifi at-tanau, begitu kan kata Imam Nawawi. Hamul arifi at-tanau ala Allah Ta'ala bi jami' sifatihi. Jadi tujuan orang yang arif, cita-cita orang yang arif, orang yang ma'rifat itu yaitu memuji Allah, hanya memuji Allah. Tidak untuk yang lain, pujiannya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keindahan sifat-sifatnya. Aktivitas yang dia lakukan itu semata-mata tertuju hanya untuk Allah. Makanya dalam kelanjutan tabliğ itu li'annaha mal 'arifi rabbuhu walal thawabu walal jannatu. Jadi cita-cita atau tujuan orang yang ma'rifat itu hanya Tuhannya, bukan surga, bukan pahala. Kalau bicara tentang surga pahala itu urusan Allah, bukan urusan kita. Itu hanya Allah. Tapi tugas kita bagaimana kita ibadah itu betul-betul ikhlas karena Allah. Ini memang kelas ma'rifat, begitu ya. Tapi Rasul juga mencontohkan ibadah yaitu untuk memuji Allah sebagai bentuk rasa syukur atas segala kenikmatan kita berikan. Nah, kemudian kalau kita dapat pahala, dapat kemudian surga, itu bonus lah. Karena memang tentu janji Allah dalam Al-Quran juga banyak sebagai motivasi bagi kita. Ketika kita walladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Ketika kita beriman, beramal soleh, dia dijanjikan oleh Allah yaitu mendapatkan surga. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kita berilmu terus kemudian beramal, berakhlak tadi itu, maka tentu kita dimanapun kita berada, di negara manapun, apalagi masih di lingkup Indonesia, ya, maka di sini fakana kulli baladin indahu watonan, bahkan keberadaan dia di setiap negara manapun baginya adalah tanah air dia sendiri. Luar biasa. Dia di Eropa merasa tanah air dia sendiri. Dia di Madinah, di Mekah atau dimanapun, di Korea, di Jepang dan seterusnya, karena bekal ilmu, bekal amal, bekal akhlak, dia merasa dia tanah air dia sendiri. Artinya apa? Dia bisa memposisikan diri tadi itu sehingga orang yang ada di sekitar kita itu akan merasa aman, merasa nyaman, bahkan merasa menguntungkan. Nah begitu. Seperti kemarin, kemarin kita melaksanakan istighosah di tempat usahanya Pak Ciato yang di Babelan. Mungkin Bapak Ibu mungkin pernah datang ke sana. Saat itu kita mau peletakan batu pertama istighosah bareng-bareng. Terus kemarin itu mau naikkan tiang ya, itu kita bareng-bareng untuk baca istighosah di sana. Luar biasa tanggapan masyarakat sebagaimana yang kalau kita lihat di grup haji atau pernah. Jadi kita ngomongin tapi tentang kebaikan, motivasi yang kemudian ini menjadi perhatian kita juga gitu ya. Ketika beliau share, kalau bahasa beliau di grup itu, grup Forkom, kalau saya lihat tadinya mau diangkut dengan alat berat, tapi orang-orang ingin untuk di gereja ini biar dapat menghasilkan. Kalau bahasa saya seperti itu, ya udahlah, nggak apa-apa. Artinya adanya satu perusahaan atau apa yang kemudian bisa menguntungkan atau menghasilkan bagi masyarakat sekitar akan didukung, bahkan akan menguntungkan, akan menyenangkan. Nah, kemarin ketika posisi di Gosel ternyata lurahnya datang, dan lucunya lurahnya malah bawa kotak-kotak surprise gede, langsung lurahnya bawa sendiri pakai motor. Luar biasa, lurahnya datang dengan bawa seperti itu. Artinya apa? Betul-betul kehadiran di sana itu memang ditunggu-tunggu ya. Kalau bukan ditunggu-tunggu ya didukung. Ya tentunya akan menjadi manfaat buat masyarakat sekitar. Karena memang ada ilmu dan amal tadi itu. Amal ya seperti kita ya banyak lah, mungkin Bapak Ibu udah banyak pengalaman ketika mendirikan sebuah usaha, terus kemudian kanan kirinya tetangga sebelah dan seterusnya. Kalaupun nggak pekerjanya dari tetangga atau orang sekitar itu, paling tidak menjelang Lebaran itu ada mungkin parcel segala macam. Itu tentu bagian daripada itu
tentunya akan merasa itu tanah air sendiri, tidak merasa asing. Berbeda dengan orang yang bodoh. Nah, ini beda lagi. Bagi orang yang bodoh, walal jahilu bikhilafi dzalika. Orang yang bodoh tentu kebalikan dari orang yang fadil tadi itu, orang berilmu dan berakhlak. Orang yang senantiasa bodoh itu bisa jadi dia berilmu tapi dia nggak mau mengamalkan, atau bisa jadi memang dia nggak berilmu. Ya, sudah nggak berilmu, ya apa yang mau diamalkan? Ya. Tapi kalau berilmu tidak mengamalkan, ya juga harus menjadi perhatian. Berilmu dan juga harus diamalkan. Maka di atas tadi itu bil ilmi wal amal. Selain ilmu yang dia miliki, amal juga harus dia jalankan. Ketika wal jahil, orang yang bodoh ini kemudian tidak bikhilafi dzalika, yang kebalikan daripada al-fadil, maka dia akan terasa asing ada di negara tersebut. Apalagi ya tentu negara sendiri aja kadang-kadang terasa asing di negara sendiri. Bahkan mungkin keberadaan dia itu malah bikin orang lain kesel. Ya, orang yang bodoh seperti ini, gambar seperti ini, keberadaan dia itu mungkin menjadikan orang lain menjadi gak nyaman, ya kan? Mungkin menjadikan apalagi kemudian hal-hal yang tidak diinginkan lah gitu. Keberadaan padahal daerahnya sendiri. Aduh, lihat motornya aja sudah kesel gitu. Lihat mobilnya lewat aja sudah kesel gitu. Karena apa? Mungkin akhlaknya nggak bagus, sering menghina, sering mencaci maki, dan kemudian sering memfitnah, terus kemudian menghujat, bahkan mungkin lebih parah mungkin membunuh segala macam. Walaupun di daerah sendiri dia terasa asing, terasa tidak ada teman, terasa tidak ada kenalan, terasa tidak ada yang kemudian menjadi dia itu ada interaksi gitu. Makanya penting namanya interaksi dengan Allah, interaksi dengan sesama manusia, interaksi dengan alam semesta, yang tentunya dibarengi dengan akhlakul karimah yang sudah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, yang mana ketika ada seorang yang senantiasa belum berilmu, apalagi kemudian belum berakhlak, maka tentu dia akan terasa asing, apalagi di daerah orang lain. Daerah sendiri aja asing, apalagi di daerah orang lain. Di negara sendiri aja asing dia, apalagi di negara orang lain. Maka kunci bagi kita, kalau kita berada dimanapun, walau kana ghoriban, walaupun kita sebagai perantau sekalipun, kalau kita ingin tidak ada keasingan, la ghurbatun lil fadil, tidak ada keasingan bagi orang fadil, maka kuncinya kita harus berilmu dan berakhlak. Itu kuncinya. Kita senantiasa akan terasa ini daerah saya sendiri, karena ada penjagaan, ya, karena juga ada empati, terus kemudian kepedulian, ya, kebersamaan, kerukunan, itu senantiasa diperhatikan, bagian daripada ilmu, amal, akhlak yang dia lakukan. Sehingga betul di sini mukroman mu'addoman indan nas. Ketika orang yang berilmu, beramal, berakhlak, yang tidak akan terasingan walaupun di negara orang, walaupun di daerah orang, maka mukroman justru dia akan dimuliakan, mu'addoman bahkan diagungkan. Ya, kalau di Indonesia seperti orang yang berilmu, berakhlak, seperti Habib Umar bin Hafiz, beliau dari Hadramaut, begitu datang ke Indonesia, baru di perjalanan saja sudah disiapkan fasilitasnya, sudah disiapkan tempat dakwahnya, dimanapun, apapun yang ingin beliau lakukan sudah disediakan semuanya, karena ada ilmu dan akhlak. Seperti Syekh Ali Jabir Awayarham, beliau kan aslinya bukan orang Indonesia, tapi kenapa di Indonesia diterima semua masyarakat, tampil di televisi dimanapun semua dimuliakan, karena ada ilmu dan akhlak. Salah satunya itu tadi, ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ahsan. Jadi diperintahkan menyampaikan, mengajak kepada jalan Allah dengan hikmah, ya, dan tentunya pelajar yang baik. Itu perlu tentu menjadi hal-hal yang kemudian menjadi ilmu bagi kita semua. Jadi sekali lagi, dimanapun, kapanpun, dalam kondisi bagaimanapun, kalau kita berilmu, beramal, berakhlak, maka kita akan tidak ada terasa asing dan luar biasa.
Makanya ketika Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, Ani bin Umar radhiyallahu anhu qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mankibai. Dari sahabat Ibnu Umar, beliau berkata Rasulullah SAW memegang dua pundakku. Faqala, kemudian beliau bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah di dunia seakan-akan orang asing, ya, aw 'abiru sabil atau pengembara. Di sisi lain kita diperintah untuk hidup di dunia seakan-akan kita orang asing. Di sisi lain, ini kita berbicara tentang kemudian akhlak ya. Ketika kita merasa orang asing, ini kalau udah dirasa ya, kita orang asing, yang ada adalah kehati-hatian kita. Dan setiap pergerakan kita ya, terus kemudian setiap ucapan kita, perilaku kita, kalau kita merasa orang asing di negara orang misalnya, tentu kita akan lebih hati-hati. Cara kita ngomong dengan orang, namanya nggak kenal, apalagi negara orang, cara kita berjalan, cara kita kemudian apapun itu, kita akan lebih hati-hati. Karena kita statusnya sebagai orang yang asing. Maka terus kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah di dunia seakan-akan orang asing, agar banyak hati-hatinya. Namanya juga orang asing, bukan tanah air dia tentu pasti merindukan tanah air di mana dia dilahirkan, rindu dengan keluarga, rindu dengan istri atau suami, dengan anak, itu sudah pasti, rindu dengan lingkungan sekitar, itu sudah pasti, karena sebagai orang asing. Namanya orang asing bukan daerahnya, itu mungkin dia hanya sementara di situ, begitu. Ada masanya dan kerinduan itu pasti ada. Di mana? Ketika kita pengen atau dia balik kepada kampung halamannya. Nah, kita di dunia itu kan benar, di mana ketika asal kita itu tempatnya kan di surga. Kemudian Nabi Adam, Siti Hawa turun ke dunia sehingga nanti kita dijanjikan untuk kembali ke surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi dunia yang sifatnya hanya sementara itu bagaikan di mana kita rasa seperti orang asing yang memang ya kita rindu dengan surga itu. Ya, namun juga Allah sudah kasih jalan. Kalau ingin masuk surga, ini jalannya. Kalau ingin masuk neraka, ini jalannya. Sudah diatur semuanya melalui Al-Quran dan hadis. Dan itu semua sudah diatur. Ketika kita merasa asing gitu ya, ada di dunia ini, tentu kita akan lebih hati-hati menjalankan apa yang kita lakukan selama sehari kita. Ya namanya juga asing gitu. Aw-'abiru sabil atau perantauan atau nyebrang jalan, atau mungkin lagi jalan-jalan, lagi musafir. Nah itu kalau kita contohkan ya, ini contoh sederhana. Mungkin ya kita sering lah hari-harinya ketika kita mau nyebrang jalan, pasti kita akan tolak-tolak ke kanan ke kiri. Kalau kita nggak tolak-tolak kan resiko juga. Mau nyebrang dari gerbang Tugu Bima, tiba-tiba mau ke Tito, misalnya anak-anak gitu ya, ujungnya nggak pakai lihat kanan kiri, langsung aja. Kira-kira apa yang terjadi? Ya kalau nggak ada mobil motor yang langsung lewat. Ketika ada mobil motor gimana, apa yang terjadi? Nabrak lagi. Tapi kita perintahkan ketika kita kemudian berjalan, mau nyebrangin jalan, kita apa yang harus kita lakukan? Toleh. Bahkan tolehnya nggak sekali dua kali. Lihat lagi kanan, lihat lagi kiri. Begitu lihat lagi kanan. Oh masih ada mobil, ada motor. Jadi kita perintahkan oleh Rasulullah untuk sebagai penyeberang jalan, agar kita selalu noleh kanan kiri begitu, tidak seenaknya sendiri, agar kita lebih hati-hati bagaimana menjalankan sholat. Sudahkah 5 waktu kita laksanakan? Oh kayaknya belum nih, ada yang kosong kemarin kita tinggalkan karena sibuk. Nah boleh diperbaiki, kita oleh lagi. Kalau kita nggak noleh kanan kiri, bagaimana kemudian pikir kita, tilawah kita? Kalau kita nggak lihat itu kewajiban apa yang Allah berikan kepada kita, kalau kita nggak lihat itu, mungkin banyak yang akhirnya kita tabrak juga gitu. Kalau kita barangkali kita nyebrang jalan, otomatis tabrak juga sama mobil, sama motor. Kalau kita nggak lihat kanan kiri, itu pentingnya. Makanya Rasul benar, aw-'abiru sabil, biar kita banyak hati-hati, biar kita banyak hal-hal yang harus kita persiapkan untuk nyebrang. Nah, namanya nyebrang ya tentu kita akan lebih hati-hati.
Terus kemudian kelanjutan dari hadis itu, bahkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqulu, beliau berkata, idza amsayta fala tantiri soba, idza asbahta fala tantadri masa, wa khudh min siyatika lima rotiga wa min hayatika lima tiga, rawahul Bukhari Muslim. Jadi ketika beliau berkata seperti itu, ketika berada di waktu sore jangan menunggu waktu pagi. Ketika waktu pagi ini jangan menunggu waktu sore, segerakan untuk berbuat kebaikan, jangan ditunda-tunda. Sekecil apapun kebaikan itu, walaupun dengan zikir subhanallah walhamdulillah atau Allah atau la ilaha illallah dan seterusnya, selama kita masih bisa berbuat apapun itu, gak usah ditunggu-tunggu, gak usah ditunda-tunda. Ketika kita berada di waktu pagi, jangan nunggu waktu sore. Makanya kelanjutan dari perkataan beliau itu, persiapkan wa khudh min sihatika, manfaatkan kesehatanmu dari atau sebelum masa sakitmu, kan begitu. Wa khudh min sihatika lima rotiga, bahkan wa min hayatika limautika, dari kehidupanmu sebelum datang kematianmu. Kalau dalam satu hadis, manfaatkan 5 hal sebelum 5 hal. Nah, 5 hal ini, manfaatkan masa mudamu sebelum masa tuamu. Nah, ini harus kalau kita perhatikan luar biasa. Ya, manfaatkan waktu mudamu sebelum masa tuamu. Manfaatkan masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Masa luangmu sebelum masa sibukmu. Ya, terus kemudian masa matimu, sehatmu atau hidupmu sebelum masa matimu. Nah, itu kan rahasia. Berarti benar. Nah, dari situ bisa kita ambil kesimpulan bahwa dimanapun dalam kondisi bagaimanapun, kalau kita betul-betul senantiasa menjaga apa yang harus kita lakukan didasari dengan ilmu dan akhlak, insya Allah kita akan menjadi mulia dan diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berkaitan juga dengan yang berikutnya, makalah yang ke-23 itu hanya satu baris deh. Maka bintu adi intallahi qariban kana bainan nasi buriban. Ay manis ta'nasa bishtighali tu'atillahi ta'ala suara mustawhishan 'anil nasi. Wal maqalu thalithatu wal 20 wala nanti bisa dilanjut. Nah, makalah yang ke-23 ini, barang siapa yang dengan taat di sisi Allah itu dekat, taatnya itu kuat sekali sama Allah, maka keberadaan ini manusia beriman terasa asing. Ini berkaitan juga. Jadi kalau kita tetap ikut kuat sama Allah, di antara manusia itu kita terasa asing. Ai manis ta'nasa bisdibali, yakni siapa saja yang suka dengan kesibukan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka jadilah mustawhishan anin nasi, terasa asing anin nasi dari manusia. Maksudnya apa? Ketika ketakwaan ini kuat, maka inginlah berlama-lama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun dalam kondisi bagaimanapun. Ketika dia berangkat ke mall misalnya, dia akan perhatikan potensi bermaksiat besar, maka terasa asing dia, bahkan terasa menjauh, mustauhishan, terasa jauh dari manusia. Ketika dia lihat di suatu keramaian, misalnya lagi konser segala macam dan seterusnya, dia perhatikan ada banyak potensi besar untuk bermaksiat kepada Allah. Nah, tentu kalau berkumpul-kumpul bareng-bareng dalam kebaikan itu kan beda. Ini berkumpul-kumpul main judi, main kemudian dan lain sebagainya lah, yang berpotensi besar untuk bermaksiat. Kalau orang senantiasa takwa tinggi, maka dia terasa asing di situ, terasa jauh dari manusia. Nah, itu bisa kita ambil kesimpulan di kajian pagi hari ini, untuk senantiasa berilmu, beramal, dan maksud amal itu berakhlak, agar dimanapun kita berada, kita tidak ada keasingan, yang ada kita malah disambut dengan indah sama tentu lingkungan sekitar, sama negara yang kita tempati tentunya, dan tentunya ketika kita berilmu, beramal, berakhlak, ditunggu malah kehadiran kita di hadapan masyarakat semuanya. Insya Allah menjadi bekal kita untuk senantiasa beramal, beraktivitas. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu untuk kajian
pada pagi hari ini karena memang waktu subuhnya agak mundur, jadi selesainya akan dicepatkan. Kalau kita patok jam 6 takut bosan. Begitu ya anak-anak ya. Nah iya, takutnya aja gitu ya. Tapi mudah-mudahan sedikit disampaikan, tapi lumayan sih ya. Hampir sejam juga ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan tentunya mudah-mudahan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih yang maaf. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.